Hello Technolovers, Global Firepower kembali merilis peringkat militer dari 145 negara di dunia. Peringkat kekuatan militer ini mempertimbangkan sekitar lebih dari 60 faktor seperti tingkat kecanggihan, peralatan, keuangan, geografi, dan sumber dayanya, yang informasinya mungkin tidak sempurna. Peringkat itu hanya mengevaluasi militer dari sudut pandang konvensional, mengabaikan kemampuan suatu negara dalam melakukan serangan nuklir. Skor yang hampir nol menunjukkan militer yang lebih kuat. Perlu diingat bahwa membuat peringkat kekuatan militer global yang tepat dan akurat hampir tidak mungkin karena banyaknya elemen yang diperlukan untuk melakukan analisis yang akurat. Beberapa ahli berpendapat bahwa pemeringkatan ini hanyalah persepsi yang dibentuk dan bahwa penilaiannya tidak memiliki parameter. Tetapi mengetahui daftar urutan militer terkuat di dunia menarik. Menurut laman Global Firepower, Senin 15 Januari 2024, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat ke-13 dari 145 negara di seluruh dunia pada tahun 2024. Ini mengalahkan negara seperti Israel dan Jerman, yang berada di peringkat 17 dan 19. Amerika Serikat tetap berada di nomor 1, Rusia berada di nomor 2, dan Cina berada di nomor 3. Nah, berikut ulasan lengkap mengenai pertahanan Indonesia yang semakin garang. Kekuatan pertahanan utama Indonesia. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat 13 dalam peringkat Global Firepower 2024 dengan nilai indeks kekuatan 0,2251. Indonesia naik 2 peringkat dari posisi tahun lalu, tetap di tanggal 15. Jika ditelisik, jumlah militer Indonesia adalah kekuatan pertahanan utamanya. Tercatat ada 1.050.000 militer Indonesia dengan 400.000 personel aktif, 400 tentara cadangan, dan 250.000 paramiliternya. Sektor udara. Di sektor udara dengan dipimpin oleh Marsikal TNI Fajar Prasetyo, tercatat bahwa Indonesia memiliki 474 pesawat tempur untuk Angkatan Udara, termasuk 41 pesawat tempur, 37 pesawat tempur serangan khusus, 68 pesawat transport, 130 pesawat latih, 17 pesawat misi khusus, 1 tanker, 210 helikopter, dan 15 helikopter serang. Sektor laut. KSAL saat ini dijabat oleh Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, di mana tercatat bahwa Indonesia memiliki sebanyak 333 aset angkatan laut, termasuk 8 frigates perang, 25 korvets, 4 kapal selam, dan 205 kapal patroli. Sektor darat. Sementara itu, sektor darat di bawah tanggung jawab Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai KSAD, di mana militer Indonesia memiliki 11.604 kendaraan tempur, 313 tank, 153 self-propelled artileri, 414 towed artileri, dan 63 pelancar roket. Selain itu, kemampuan Indonesia dalam memproduksi minyak yang tercatat mencapai 845.000 barel minyak per hari adalah salah satu alutsista yang paling menonjol. Indonesia juga memiliki anggaran militer yang signifikan, mencapai 391 triliun 87 miliar 500 juta rupiah. Dengan anggaran ini, Indonesia saat ini dapat membeli kapal selam Changbogo Class, Korsel, tank medium Harimau, Turki, kapal perang Sigma Class, dan pesawat F-16 dan helikopter Apache dari Amerika Serikat. Menurut peringkat Global Firepower 2024, Indonesia hampir sama dengan Turki, Brazil, Mesir, Ukraina, dan Australia. Di sisi lain, 5 negara terkuat di dunia diduduki oleh Amerika Serikat, Rusia, China, India, dan Inggris Raya. Dengan mempertimbangkan peringkat tersebut, Indonesia juga harus dipertimbangkan. Karena di wilayah Laut Cina Selatan ada banyak negara besar yang dapat berperang karena hegemoni, seperti China dan Amerika Serikat. Karena wilayah Laut Cina Selatan berbatasan langsung dengan wilayah utara Kepulauan Natuna, Indonesia harus memperhatikan stabilitas wilayah tersebut. Selain itu, konflik di Laut Cina Selatan mungkin akan melibatkan banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia. Di tengah perselisihan, Anies sebut Prabowo beli alutsista baru, Kemhan rampung pesan 42 jet tempur Rafale. Sebelum ini, Indonesia telah melakukan pemesanan terakhir jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation. Seperti yang diketahui, pemesanan tahap pertama terdiri dari 6 unit jet Rafale pada September 2022, dan tahap kedua terdiri dari 18 unit jet Rafale pada Agustus 2023. Pada 8 Januari 2024, 18 pesawat tambahan dipesan untuk TNI Angkatan Udara Indonesia, menambah total 42 pesawat jet tempur Rafale yang telah dipesan.
Pada awal tahun 2026, pesawat pertama akan tiba di tanah air. Dalam memilih Rafael, Indonesia telah memilih alat unik untuk kedaulatan dan kemandirian operasional yang akan membantu mengkonsolidasikan perannya sebagai kekuatan regional yang besar. Pilihan ini juga mengkonsolidasikan kerjasama industri dan akademik yang ambisius. Kami berkomitmen penuh untuk menyukseskan kemitraan ini dengan visi jangka panjang yang tegas, kata Eric Treppier, Chairman dan CEO Dassault Aviation, dikutip dari keterangan resmi Kamis 11 Januari 2024. Dalam waktu dekat, Rafael akan menjadi jet tempur TNI AU yang akan menggantikan Bayhawk 100/200. Karena keunggulannya sebagai jet tempur multifungsi, Rafael dianggap sebagai loncatan teknologi Angkatan Udara TNI Angkatan Udara. Menurut laman resmi Dassault Aviation, unit jet tempur Rafael dilengkapi dengan rudal Beyond Visual Range atau BVR, Meteor, dan Mika. Ada juga rudal stand-off jarak jauh Scalp, bom berpemandu laser, bom tanpa pemandu klasik, dan meriam internal Nexter 30M791, 30mm yang mampu mengeluarkan 2.500 peluru per menit, selain rudal anti kapal AM-39X Socket. Menurut laporan Aerotime, harga jet tempur buatan Prancis itu dengan konfigurasi paling dasar berkisar antara 100 juta US dollar dan 120 juta US dollar per unit, atau setara dengan 1,5 triliun rupiah hingga 1,8 triliun rupiah. Ini menempatkannya di urutan kelima sebagai pesawat jet tempur termahal di dunia. Pada debat ketiga calon presiden 2024 pada 7 Januari lalu, pengumuman rampungnya pemesanan jet Rafael datang di tengah kritik publik terhadap anggaran Kementerian Pertahanan. Anggaran Kemhan untuk pembelian alutsista baru 700 triliun rupiah, Prabowo, mudah-mudahan sadar dan arif. Sebelumnya, Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Anies Baswedan tentang anggaran Kementerian Pertahanan atau Kemenhan senilai 700 triliun rupiah yang digunakan untuk membeli alat utama sistem senjata atau alutsista bekas. Prabowo menyatakan bahwa saatnya telah tiba antara dia dan Anies untuk membahas masalah tersebut. Prabowo masih ingin suasana politik tetap positif. Dia meminta semua pihak yang memiliki tujuan tertentu untuk cepat sadar. Minggu 7 Januari 2024 adalah hari di mana debat calon presiden dan cawapres ketiga akan diadakan dengan berbagai tema. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo sedang mempersiapkan gagasan untuk berbagai topik, seperti pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional. Di awal debat, Anies langsung menyindir tentang anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 700 triliun rupiah. Ini adalah momen yang menarik. Dia mengatakan secara paradoks anggaran sebesar itu hanya dialokasikan untuk membeli alutsista bekas. Kekuatan militer yang kuat tentu dapat menjadi penghalang yang efektif bagi negara lain untuk memiliki niat yang buruk. Meskipun Indonesia saat ini berada di puncak ASEAN, ia masih perlu meningkatkan kekuatan militernya. Ini karena pihak-pihak yang mungkin terlibat konflik memiliki kekuatan internasional.